밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika memungkinkan, posisi kepala itu diberi bantal agar wajah bisa menghadap ke kiblat. Jika tidak bisa dengan telentang, maka dengan isyarat hati, kayak seperti sholatnya sakitnya kuara, tidak bisa duduk, berbaring, berdiri, itu tidak bisa telentang dengan isyarat hati. Kalau tidak kuat dengan isyarat hati, itu dengan menunjukkan mata. Sekarang dibaca hadis Rasulullah tentang sholat dengan duduk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbi'a, artinya aku melihat Nabi Muhammad sholat sambil duduk. Yang kedua, sholat dengan berbaring. Dibaca hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ilam yastati ayyusolliya ala jambihil aymani sholla mustaqalliyan rijlahu mimma yalid kiblat. Jika ia tidak kuasa sholat sambil duduk, ia dengan berbaring di sebelah maka sholatlah ia terentang, berbaringnya ke arah kiblat. Nah, sekarang sholat di atas kendaraan. Kalau sampai yang berpergian naik mobil itu tidak dianjurkan untuk sholat di kendaraan, karena mobil kan bisa mampir untuk sholat, kecuali ada banjir, itu boleh. Kalau di kendaraan itu biasanya sholatnya di pesawat atau di kereta api, itu boleh. Dan kalau memungkinkan itu menghadap ke kiblat. Kalau tidak memungkinkan ya tidak apa-apa, tidak menghadap ke kiblat. Tapi setelah kita turun dari pesawat, itu kita mengulangi kembali sholat tersebut, karena pas di kendaraan itu kan tidak semestinya kita sholat untuk menghormati, intinya untuk menghormati waktu sholat agar kita selalu ingat kepada dan yang terakhir yaitu sholat dalam peperangan. Sholat khawf itu merupakan sholat yang dijalankan atau dikerjakan pada keadaan takut, ketika dalam peperangan melawan musuh atau berjaga-jaga dari serangan musuh. Hikmahnya yang kita baca bareng-bareng. Langsung ke satu. Hikmah sholat dalam berbagai keadaan. Satu, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dua, memberikan kesenangan. Tiga, mendapatkan kecintaan dari Allah. Empat, mencegah perbuatan keji dan mendapatkan ridho Allah. Sekarang saya berikan video dulu. Ada penunjuk saat dalam keadaan darurat. Jangan lupa simak video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Sholat adalah tiang agama. Seseorang dapat dikategorikan sebagai muslim apabila ia melaksanakan sholat. Namun ada kalanya seorang muslim terkadang mengalami kendala dalam melaksanakan kewajiban ini. Kondisi tersebut adalah beberapa keadaan yang sifatnya darurat, contohnya ketika dalam perjalanan. Ketika dalam keadaan peperangan. Dan dalam keadaan sakitnya. Untuk itu, Islam telah memberikan usaha keringanan dalam mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuan maksimal umatnya.
sesuai dengan kemampuannya. Quran Surah Al-Baqarah 286. Nabi bersabda, sholat bagi orang yang sakit agar berdiri jika mampu. Jika tidak mampu maka sholatlah sambil duduk. Jika dia tidak kuat sujud, maka isyaratkan dengan kepalanya. Tetapi hendaknya sujudnya lebih rendah dari rukunya. Kalau ia tidak mampu sholat sambil duduk, sholatlah sambil berbaring ke sebelah kanan, menghadap kiblat. Jika tidak mampu sholat sambil berbaring ke sebelah kanan, sholatlah sambil terlentang, dan kedua kakinya mengarah ke kiblat. Hadis riwayat Daruqutni. Dari pemaparan hadis tersebut, dapat kita rincikan menjadi 4 hal sebagai berikut. 1. Cara sholat sambil duduk. Posisi duduk seperti duduk ikhtirof atau duduk tasyahud awal, niyat, takbir, bacaan iftitah, Fatihah, dan bacaan Quran caranya sama dengan bacaan saat sholat seperti biasa. Rukun dilakukan dengan cara membungkukkan badan serta wajah kurang lebih setara dengan tempat sujud atau semampunya. I'tidal dan bacaannya tetap dilakukan dalam posisi duduk. Sujud dilakukan 2 kali, dan tasyahud akhir serta bacaan salam sama seperti biasa. Cara sholat sambil berbaring pada lampu dilakukan dengan menghadapkan tubuh ke arah kiblat atau miring ke kanan. Semua bacaan sama dengan sholat ketika berdiri. Ketiga, sholat dengan tidur terlentang dengan jarak kepala ditengokkan pada tempat dan muka diarahkan ke kiblat, lalu berniat sholat. Rukuk dan sujud cukup dengan kedipan mata. Bila masih tidak bisa, cukup dengan hati selama masih sadar, dan bacaan sholat sama seperti biasa. Yang keempat adalah sholat dengan isyarat, yaitu dengan cara menghadapkan tubuh ke arah kiblat. Ini dilakukan apabila seseorang benar-benar dalam keadaan sakit parah, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan sholat seperti biasanya. Dan bacaan sholat sama dengan bacaan seperti dalam keadaan biasa. Berikutnya adalah tata cara sholat dalam kendaraan. Hal ini termasuk dalam kategori sholat dalam keadaan darurat, terutama jika tidak memungkinkan untuk melakukan sholat secara sempurna. Bersuci atau wudhu bila tidak memungkinkan karena keterbatasan lain, boleh diganti dengan tayamum. Jika tidak memungkinkan sholat sambil berdiri, maka boleh sholat dengan duduk semampunya. Nabi bersabda, sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, sambil duduk. Dan jika tidak mampu, sholatlah sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Jika di atas kendaraan mampu sholat sambil menghadap kiblat, maka wajib menghadap kiblat. Namun jika tidak memungkinkan, maka boleh menghadap sesuai dengan kendaraan. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dulu kesalahan kamu, dan berikanlah serta taat, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa menjaga dirinya dari kehinaan, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Untuk sholat wajib dalam kendaraan, khusus takbiratul ihram dilakukan seraya menghadap kiblat. Untuk selanjutnya menghadap sesuai dengan arah tujuan kendaraan. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Perlu ditegaskan di sini bahwa kewajiban melakukan takbiratul ihram ketika sholat di atas kendaraan hanya berlaku bagi sholat wajib. Sedangkan untuk sholat sunnah boleh dilakukan tanpa menghadap kiblat, sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah berikut ini. Rasulullah sholat di atas kendaraannya, menghadap kemanapun kendaraannya itu menghadap, namun dia sholat yang fardu beliau turun dan menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah buku tentang sholat di atas kendaraan, Ustaz Ahmad Sarwat menulis, pernah juga Nabi melakukan sholat wajib di atas punggung unta, namun keadaan saat itu memang tidak memungkinkan Nabi untuk turun ke atas tanah. Hal ini disebabkan karena saat itu sedang terjadi
hujan yang menyebabkan tanahnya menjadi becek atau lumpur, hingga dalam keadaan tertentu masih memungkinkan sholat wajib yang dikerjakan di atas kendaraan. Demikian video pembelajaran pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol bel dan tombol lonceng agar terus. Oke ya. Sekarang kelompoknya dibagi apa diri sendiri? Perempuan jadi satu ya. Tugasnya yaitu meringkas. Satu kelompok meringkas. Sampean sholat dalam keadaan sakit dan sampean sholat di kendaraan. Nah, nanti dipresentasikan. Nah, di akhir nanti ada pertanyaan-pertanyaan bagi kelompok yang paling banyak bisa menjawab nanti akan mendapatkan reward. Nama Mbak? Nama Mbak? Nanti di akhir pas kamu presentasi ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti bagi kelompok yang banyak menjawab pertanyaan akan mendapatkan reward. Oh iya. Mulai sekarang ya. Marika, sampai berempat sama Bapak sakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketok kamera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dua, tidak memungkinkan seperti di dalam kata laut, sholat dilakukan dengan betul. Tiga, jika ini sudah dilakukan, sholat dengan betul di atas kendaraan. Empat, sholat di atas kendaraan dapat dilakukan sesuai arah kendaraan yang ditumpangi. Jika sulit dikerjakan sesuai kemampuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mereview materi ya, bagi kelompok yang bisa menjawab nanti angkat tangan. Sholat dalam berbagai keadaan tadi ada berapa? Ada tiga. Sakit. Apa aja? Sakit. Sholat dalam keadaan sakit. Benar kelompoknya laki-laki. Berapa ini? Ini berapa? Saya